wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astri Purwati di La Academia Family YouTube channel. Kali ini saya ingin mencoba berbagi kepada Bapak dan Ibu dosen semua masih terkait dengan kenaikan jabatan fungsional dosen ya di dalam perhitungan angka kredit di bidang penelitian dan juga di bidang pengajaran. Kalau yang kali ini, karena apa? Karena kali ini yang ingin saya bagikan adalah terkait dengan bagaimana sih perhitungan KUM untuk sebuah terbitan buku ya, baik buku yang nantinya diakui di dalam KUM pengajaran maupun buku yang nantinya diakui di dalam KUM penelitian. Nah, pasti kita semua bertanya-tanya sebenarnya buku seperti apa yang diakui di dalam pengajuan angka kredit jabatan fungsional dosen dan bagaimana yang diakui di bidang pengajaran maupun di bidang penelitian. Nah, kami akan sharing kali ini terkait dengan jenis-jenis buku tersebut yang diakui dalam pengajuan jabatan fungsional dosen. Nah, sekarang saya akan mengulas terlebih dahulu terkait dengan 3 jenis buku yang diakui di dalam bidang pelaksanaan penelitian. Nah, jadi kita fokus ke buku dalam pelaksanaan penelitian terlebih dahulu. Nah, apa saja 3 jenis buku ini? Yang pertama ada yang disebut dengan buku referensi, yang kedua ada yang disebut dengan buku monograf, dan yang ketiga ada yang disebut dengan book chapter atau chapter buku. Nah, ketiga-tiganya memiliki pengertian dan juga KUM yang berbeda. Nah, kita akan ulas satu persatu. Nah, untuk yang pertama yakni adalah terkait dengan buku referensi. Nah, menurut pengertian yang saya temukan di sini bahwa buku referensi ini dikatakan merupakan satu media yang memuat kumpulan fakta-fakta terkait dengan satu bidang ilmu pengetahuan. Jadi Anda sebagai dosen ya mengumpulkan fakta-fakta di dalam bidang ilmu yang Anda tekuni. Nah, di sini ya buku referensi ini memuat informasi ringkas dan padat semacam ensiklopedia, kamus, atlas, dan jenis-jenis buku pedoman lainnya. Selanjutnya lagi, buku jenis ini ya dikatakan memuat informasi yang bersifat mudah untuk ditemukan agar pencarian data menjadi lebih efisien. Nah, kualitas dari buku referensi tidak ditentukan bagaimana penulisan buku tersebut dilakukan, tetapi lebih kepada jumlah data dan juga referensi dari data tersebut secara komprehensif. Nah, jadi kalau kita bicara masalah buku referensi, tadi difokuskan kepada buku referensi ini adalah buku yang memuat satu bidang ilmu ya, dan ini bisa berasal dari sebuah hasil penelitian. Dan juga ya, buku referensi ini juga bisa terdiri dari satu orang atau lebih dari penulis ya, karena tadi ini sebuah penelitian artinya dia bisa hasil kolaborasi dari beberapa orang penulis. Dan buku referensi ini biasanya jumlah terbitannya adalah secara periodikal. Nah, itu untuk pengertian dari buku referensi. Nah, selanjutnya di sini ya ada ciri-ciri baku ya yang menyatakan bahwa sebuah buku tersebut adalah buku referensi. Yang pertama, buku referensi ini tadi seperti yang saya jelaskan adalah berasal dari sebuah penelitian ya. Yang kedua, buku referensi digunakan oleh para dosen untuk mengajar maupun meneliti ya. Nah, yang selanjutnya lagi, ciri khas konten dan isi sesuai alur logika atau urutan keilmuan, misalkan case study ya beserta ilustrasinya. Dan selanjutnya lagi, bentuk gaya penyajiannya yakni dengan bahasa formal sesuai dengan kaedah penulisan ilmiah ya. Nah, yang wajib di sini buku referensi ya, terutama yang diakui untuk kenaikan jabatan fungsional ini wajib memiliki nomor ISBN ya. Dan juga ya, isi dari substansi di dalam buku ini membahas satu bidang ilmu saja, karena kita kembali lagi ke definisi tadi yang saya bacakan, yakni buku referensi ini adalah terkait dengan satu bidang keilmuan dari seorang penulis ya ataupun kelompok penulis buku referensi ya. Nah, untuk tebal buku ini dipersyaratkan standar UNESCO itu adalah 40 lembar ya dengan ukuran 15,5 cm dikali dengan 23 cm sesuai dengan standar UNESCO. Dan selanjutnya tentunya buku referensi ini dapat digunakan sebagai referensi ya, disitasi dan juga dapat ditulis di dalam
daftar referensi ilmiah ya, seperti biasanya buku-buku referensi yang sering kita gunakan dalam kita melakukan kutipan untuk sebuah jurnal, seperti ya buku referensi yang dikeluarkan oleh Sugiono terkait dengan metode penelitian, ataupun buku referensi yang dikeluarkan oleh para suraman terkait dengan kualitas jasa dan segala macamnya ya, buku referensi yang sudah beredar di masyarakat. Nah, selanjutnya ya, buku referensi ini ya di dalam PO/PAK 2019 plus revisi yang kita gunakan di pengajuan jabatan fungsional kita yang terbaru tahun 2020 ini memiliki nilai angka kredit sebesar 40 ya. Jadi sangat besar ini angka kreditnya bagi Anda yang menuangkan ya hasil penelitian ya ataupun kajian keilmuannya ke dalam satu buku referensi yang beri-ISBN. Ya. Nah, yang kedua ya, kita masuk ke dalam buku monograf ya. Nah, jadi buku monograf ini berdasarkan pengertiannya, kalau kita lihat di sini, merupakan sebuah hasil karya tulis yang ditulis oleh seseorang atau ahli yang spesialisasi di bidangnya. Nah, ya perbedaannya dengan buku referensi tadi, monograf ini ditulis dalam bentuk sub bidang ilmu yang spesifik. Artinya ya, kalau tadi buku referensi itu membahas satu bidang ilmu ya, monograf ini lebih spesifik lagi ya dari sub bidang ilmu yang sudah spesifik dibahas dalam buku referensi tadi ya. Dan juga monograf ini pada dasarnya kalau kita lihat ya, penulisan buku monograf ini sama seperti kaedah penulisan laporan penelitian ya, yakni buku monograf ini terdiri dari rumusan masalah yang mengandung nilai-nilai kebaruan ya, metodologi pemecahan masalah, dukungan data ataupun teori mutakhir yang lengkap dan juga jelas, serta adanya kesimpulan dan juga daftar pustaka. Jadi sama seperti bagaimana kita menulis hasil penelitian, karena pada dasarnya juga buku monograf ini asalnya adalah dari hasil penelitian yang lebih spesifik. Untuk membedakan lagi buku monograf dengan buku referensi, yakni buku monograf ini adalah buku yang terbitannya tunggal. Jadi buku monograf ini yang dari hasil penelitian tadi ini tidak ada seri kelanjutannya. Kalau tadi buku referensi biasanya kita melihat adanya edisi lanjutan. Misalkan edisi 1 ya, pemasaran edisi 1, atau buku manajemen pemasaran edisi 2 dan seterusnya ya. Yang itu tadi adalah buku referensi tentang keilmuan pemasaran. Nah, kalau untuk buku monograf ini biasanya dia tidak ada kelanjutannya. Makanya ya, untuk buku monograf ini sendiri ya biasanya terdiri dari satu volume, tidak secara periodik ya. Dan juga biasanya penulisnya untuk monograf ini adalah penulis tunggal. Maka dari itu ya, di sini dapat kita simpulkan salah satu ciri buku monograf, yakni ya tadi yang pertama, yaitu monograf ini terbitannya adalah terbitan tunggal, bukan terbitan berseri ya. Nah, monograf ini juga terdiri dari satu topik ataupun beberapa topik yang saling berkaitan di dalam satu bidang ilmu ya. Yang ketiga, isi bukunya tentunya harus sesuai dengan bidang kajian si penulis. Yang keempat, kaitan tadi dengan mengikuti ya metode ilmiah dalam sebuah penelitian yang terdiri dari mulai dari rumusan masalah hingga hasil temuan ya, kesimpulan dan juga daftar pustaka ya. Yang selanjutnya ya, buku monograf ini bukan berasal dari sebuah disertasi maupun sebuah tesis, dan juga buku monograf ini dapat ditelusuri secara daring ya. Nah, buku monograf ini sesuai dengan ciri-cirinya tadi, ini ditulis oleh satu orang. Paling tebal buku monograf ini ya terdiri dari 40 halaman dengan format UNESCO juga ya, ukurannya adalah 15 x 23 cm. Dan juga dia biasanya diterbitkan oleh badan ilmiah, organisasi, perguruan tinggi ataupun penerbit resmi ya. Dia memiliki nomor ISBN dan juga editor bereputasi, dan pastinya buku ini harus disebar luaskan ya. Tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga batas kepatutannya untuk buku monograf ini 1 buku per tahun ya. Dan ya, di dalam pengajuan angka kredit untuk buku monograf ini akan memperoleh angka kredit sebesar 20 angka
kredit ya di bidang pelaksanaan penelitian tentunya. Nah, itu tadi ya antara buku monograf dan juga buku referensi. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke buku untuk pelaksanaan penelitian yang ketiga, yakni book chapter atau yang biasa kita kenal dengan bunga rampai ya. Nah, di sini ya sebelumnya kita harus mengetahui sebenarnya bunga rampai ataupun book chapter itu seperti apa. Kalau berdasarkan penelitian, book chapter ini biasanya ditulis oleh beberapa penulis. Ingat, ini terdiri dari beberapa penulis yang pakar di bidangnya ya. Nah, biasanya ya book chapter ini juga memiliki editor ya yang pakar di bidangnya. Dan biasanya ya editor ini akan menentukan judul buku ya, dan juga mencari penulis yang pakar di bidangnya tadi, beberapa penulis yang pakar untuk mengisi beberapa bab di dalam sebuah buku tersebut. Makanya ini dikatakan book chapter karena akan ada beberapa bab pengisi buku tersebut yang diisi oleh berbeda penulis di bidangnya ya. Nah, para penulis ini biasanya akan mendapatkan undangan oleh editor ya. Anda bisa lihat di sini saya tampilkan contoh undangan dari editor untuk penulisan book chapter atau bunga rampai. Dan selanjutnya lagi ya, penulis di sini dalam melakukan penulisan setiap bab ya oleh masing-masing penulis ini akan diberikan arahan oleh editor ya, yang berupa daftar isi ataupun outline dan juga beberapa banyak yang harus ditulis ya di dalam sebuah bab untuk tulisan dari masing-masing penulis tadi dan juga tenggatnya ya. Nah, yang terakhir untuk book chapter ataupun bunga rampai ini biasanya terbitannya itu bisa berseri. Nah, untuk book chapter sendiri di dalam PO/PAK ya 2019 plus revisi yang masih digunakan hingga 2020 ini, di mana kumnya ini dibedakan menjadi dua ya. Untuk book chapter yang internasional ya, ini kumnya adalah sebesar 15 ya, dan juga book chapter yang nasional berbahasa Indonesia ini kumnya adalah 10 angka kredit. Nah, jadi book chapter ini agak sedikit berbeda, kumnya dibedakan yang nasional dan juga internasional. Sedangkan tadi buku referensi dan juga buku monograf, baik itu bukunya internasional maupun nasional ini sama ya, sama tadi sebesar kum perolehan angka kredit yang sudah tadi disebutkan. Oke ya. Nah, yang selanjutnya jika tadi kita sudah membahas tentang kum ataupun angka kredit buku yang diakui di dalam bidang pelaksanaan penelitian, sekarang kita masuk ke dalam pelaksanaan di bidang pengajaran yang juga mengakui adanya kum angka kredit untuk sebuah buku yang dihasilkan oleh dosen. Nah, buku apa saja yang diakui kumnya di sini? Yakni yang pertama terdiri dari buku ajar ya. Nah, apa itu sebenarnya buku ajar? Jadi buku ajar itu merupakan suatu manual untuk pengajaran satu bidang ilmu yang biasanya digunakan oleh dosen untuk mengajar satu mata kuliah kepada para mahasiswanya ya. Nah, untuk buku ajar ini tentunya ya kaitannya adalah dengan aspek pedagogi. Nah, biasanya ya di dalam buku ajar ini diproduksi oleh satu lembaga pendidikan untuk keperluan dari pengajaran beberapa dosen mata kuliah pengampu di institusinya. Oke. Nah, dan juga ya biasanya buku ajar ini berisi dengan tatanan pengajaran yang dilakukan oleh dosen ya dari mulai awal semester hingga akhir semester yang sesuai dengan SAP ataupun silabus ya, ataupun sekarang namanya RPS, rencana pembelajaran semester yang sudah diterapkan ataupun ditetapkan oleh dosen sesuai dengan capaian pembelajaran ya yang dikemukakan untuk mata kuliah tertentu di dalam satu program studi ya. Jadi itu merupakan buku ajar. Nah, untuk kum yang diperoleh dari buku ajar ya di dalam bidang pelaksanaan pengajaran ini adalah sebesar 20 kum, yang mana buku ajar ini nilai kum yang diakuinya itu terbatas satu produk buku per tahunnya. Ya. Nah, yang kedua kita masuk ke yang selanjutnya yakni diktat ya. Nah, diktat ini sebenarnya hampir sama dengan buku ajar ya, karena diktat ini diproduksi oleh dosen ya untuk memberikan pengajaran ya kepada masing-masing materi yang akan
ya diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya ataupun peserta didiknya di dalam satu semester pengajaran, dan juga ya diktat ini mengulas satu bidang ilmu. Nah, bedanya dengan modul, diktat ini biasanya lebih ringkas dan juga lebih terbatas ya. Dan untuk diktat sendiri ini diakui KUM angka kreditnya sebesar 5 angka kredit ataupun 5 KUM, dan juga diakui satu semester adalah sebanyak satu produk diklat. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke buku yang ketiga yang diakui di dalam pelaksanaan pengajaran, yakni buku modul. Nah, modul ini lebih spesifik dibandingkan dengan buku ajar karena modul ini biasanya untuk materi-materi tertentu itu dibuat modulnya secara terpisah, karena ya modul ini berisi tentang petunjuk dan juga teknis ya di dalam sebuah materi ya yang akan dibahas. Makanya biasanya modul ini cenderung ke materi-materi yang sifatnya lebih praktikum karena ingin mengajarkan kepada mahasiswa step by step tentang materi ya yang jenisnya adalah praktikum itu tadi. Nah, untuk modul ini juga sama, diakui sebanyak 5 KUM ataupun angka kredit, dan juga ya maksimalnya juga hanya satu modul yang diakui ya untuk kenaikan jabatan fungsional per semesternya. Nah, itu dia tadi ya perbedaan dari buku, yang mana buku ini ada yang diakui di dalam bidang pelaksanaan penelitian dan juga ada yang diakui di dalam bidang pelaksanaan pengajaran. Nah, silakan Anda ya para dosen ini sesuaikan dengan buku ya yang Anda miliki dan juga telah Anda publikasi dan juga entah telah Anda edarkan. Jika Anda sedang menyusun kenaikan jabatan fungsional, ini KUM-nya adalah sesuai dengan PO PAK ya arahan terbaru yakni 2019 plus revisi. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan KUM perhitungan untuk buku. Semoga sharing kami ya tentang buku ini bermanfaat untuk memotivasi kembali lagi kepada Anda semua dosen di seluruh Indonesia ya untuk senantiasa produktif, bukan hanya dalam menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal ya, tetapi juga untuk menghasilkan satu tulisan ilmiah berupa buku ya, karena ada angka kredit yang diakui untuk kenaikan jabatan fungsional. Nah, demikian informasi dari saya ya. Salam sukses selalu dari kami La Academia Family untuk seluruh dosen di Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.